Oke guys, selamat datang di channel Padars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Otome Game Sekai. Anime ini mengisahkan Leon, seorang pekerja kantoran yang secara tiba-tiba berinkarnasi ke sebuah game simulator kencan. Di game tersebut, wanita memegang posisi teratas dan hanya pria yang memiliki rupa menawan yang bisa duduk dengan mereka. Berbeda dengan Leon, ia memiliki berbagai macam rahasia yang hanya diketahuinya, karena Leon mengingat berbagai hal di kehidupan sebelumnya. Oke guys, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah mengatasi pasukan dari Venus Principality yang datang menyerang siswa semester 2 yang berwisata, Leon sekarang dipromosikan menjadi Viscount, yakni peringkat keempat bahwa dalam hierarki istana. Namun, bagi Leon ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Akan tetapi bagi Leon ini adalah situasi yang rumit. Karena hal itulah, para gadis mulai berubah 180 derajat sikapnya kepada Leon, di mana Leon menerima banyak surat dari para gadis-gadis yang saat ini sudah menumpuk di atas mejanya. Meski sebagian besar isi suratnya lebih ke merendahkan diri Leon, tapi ada juga cewek yang dulunya menolak undangan Leon sekarang mengundang Leon. Situasi ini benar-benar membuat Leon tidak nyaman. Setelah membuang tumpukan surat ke tempat sampah, Lucion berbicara kepada Leon. Lucion bertanya tentang apakah Leon tidak akan mengundang siapapun ke upacara minum teh. Karena menurut Lucion, mengingat siapa Leon, Lucion berpikir bahwa Leon akan sedikit meluangkan waktu untuk menulis sedikit hujatan di sana-sini. Tapi Leon membalasnya bahwa orang biasa dan baik seperti dia tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu. Akan tetapi bagi Lucion, definisi orang biasa menurut Leon itu berbeda. Tapi Leon menyuruh Lucion diam dan menyelesaikan ini dengan cepat. Memang Leon berpikir untuk mengundang mereka dengan mengomentari mereka tentang perubahan 180 derajat yang para gadis itu lakukan terhadapnya. Tapi tetap saja mengundang mereka dalam pesta minum teh itu merepotkan. Karena Leon lagi sibuk menyiapkan pesta teh untuk Olivia dan Angie. Dan juga Leon juga harus bersiap-siap jika seandainya Leon harus membuat acara minum teh untuk siswi tahun kedua yaitu Clarice dan siswi tahun ketiga yaitu D3. Mereka berdua telah membantu Leon dalam banyak hal, jadi mustahil menolak mereka jika sewaktu-waktu mereka mengajak Leon. Apalagi Leon juga mendapatkan beberapa daun teh kualitas terbaik, dan sebuah teh set baru semakin sulit membuat Leon untuk menolak. Di sisi lain, ada sebuah masalah besar di mana Leon curiga jika Mary seorang reinkarnator sama sepertinya. Mirip seperti Leon, Mary adalah seorang putri termuda dari keluarga Viscount yang miskin. Tapi Mary telah diakui sebagai seorang Saint. Normalnya, jika orang-orang mengetahui alur cerita Otome Game ini, mereka tidak akan berani mengambil gelar Saint. Karena dalam mengalahkan last boss, kekuatan Livia sebagai seorang Saint amat dibutuhkan. Jadi Leon harus memastikan alasan Mary mengabaikan risiko yang ada dan mengambil gelar Saint. Seorang perempuan duduk di bangku dengan aura suram. Namanya adalah Carla. Keluarganya adalah bangsawan semi baron yang digolongkan menjadi kesatria di bawah kerajaan Holford. Dulunya dia berada di bawah pelindungan Early Orferi. Tapi keluarga Orferi sudah dihancurkan. Kepala keluarganya dieksekusi atas kerjasamanya dengan perompak. Sehingga keluarga lain kehilangan status dan harta mereka. Dan juga ada anak dari keluarga Orferi yang selama ini Carla ikuti juga menghilang dari akademi. Walaupun begitu, Carla masih berada di akademi. Kemudian, segerombolan gadis lewat di depan Carla yang sedang menundukkan. Mereka memperlakukan Carla sebagai seorang pengkhianat. Carla tidak diberi pilihan untuk keluar akademi. Dia hanya bisa menerima situasinya yang sekarang. Segerombolan dengan gadis di paling depan, dia dikenal sebagai Mary, seorang sains dari Queen. Bahkan dengan statusnya sekarang Mary memiliki banyak pengikut. Bahkan para gadis yang sebelumnya mengolok-olok Mary kini malah menyanjungnya. Carla melihat ke arah Mary dan kerumunan gadis yang terlihat senang dan kemudian kembali menundukkan kepalanya. Carla pikir mereka akan membulinya jika tetap berada di sini. Carla adalah orang yang menjebak pacar Mary, Greg dan Brad.
Karena itu dia menjaga jarak dengan Mary karena takut akan pembalasan yang menimpanya. Bahu Carla bergetar saat para gadis menyebutnya bangsawan hina. Carla mencoba untuk pergi namun seorang laki-laki menghalangi jalannya. Biasanya laki-laki yang mengambil inisiatif terlebih dahulu, namun kali ini justru para gadis yang mulai menyerang Carla. Orang-orang mulai berkumpul dan menyudutkan Carla. Orang-orang di sekitarnya mulai tertawa. Carla semakin takut dan terus meringkuk seperti bola. Kemudian Mary datang menghampirinya. Saat tangan Mary mendekati dirinya, Carla menutup matanya dan mempersiapkan diri atas pembalasan Mary. Tapi selama apapun dia memejamkan mata, rasa sakit itu tidak kunjung datang. Tidak ada tamparan atau pukulan seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memberanikan diri membuka mata, dan dia melihat Mary yang tersenyum dan mengulurkan tangan ke arahnya dan mengajak Carla berteman dengannya. Semua orang terkejut atas apa yang dilakukan Mary. Para gadis mencoba untuk memberitahu Mary bahwa Carla adalah orang yang menjebak Greg dan Brad. Dia juga pengkhianat yang bekerja sama dengan perompak. Mary menggelengkan kepalanya. Menurut Mary, pasti dia memiliki alasan untuk itu, dan sepertinya dia sudah meminta maaf dengan benar. Lagi pula, tidak baik jika mereka mengeroyok dan membulinya seperti itu. Semua orang terdiam mendengar ucapan Mary. Setelah bicara, Mary meraih tangan Carla. Tangan kecil Mary menggenggam tangan Carla sambil tersenyum. Carla dengan bahagia meneteskan air matanya sambil mengangguk ke arah Mary. Mary tersenyum di depan Carla yang menangis. Tapi dalam hati Mary sebenarnya dia juga beranggapan tidak ada siapapun yang akan memaafkan orang seperti Carla. Mary melakukan itu hanya ingin memanfaatkan Carla untuk menjebak Leon. Mary sangat membenci Leon karena menetapnya membawa kembali kenangan akan dirinya dan kakaknya. Juga bagi Mary, Leon adalah penghalang bagi seluruh rencananya. Jadi jika Carla bisa membuat Leon kesal, Mary tidak keberatan akan memaafkannya. Mary tidak terlalu yakin tentang detailnya, tetapi dunia ini, Saint adalah keberadaan istimewa untuk kerajaan Holford. Khususnya jika orang biasa dipilih sebagai orang suci, maka mereka akan bisa menikahi putra mahkota. Ada barang yang hanya bisa digunakan oleh orang suci, dan itu bisa meningkatkan kekuatan Mary. Mary mengambil status sebagai Saint dari Olivia yang naif itu. Tapi Mary menyelesaikan segala permasalahannya. Jadi sekarang Mary bertanya bagaimana dia harus membalas Leon. Tujuan Mary adalah putri mahkota. Dia memikirkan bagaimana cara melaksanakan rencananya, yakni mengembalikan Julian menjadi putra mahkota lagi. Chris kemudian muncul. Mary merasa nyaman ketika Chris mendekatinya dengan wajah senang. Para pengikut di sekitarnya, terutama para gadis, memerah dan terpesona ketika melihatnya. Chris datang untuk menyerahkan surat pada Mary. Mary mengucapkan terima kasih dan menerima surat itu. Dia membuka matanya lebar-lebar ketika melihat siapa pengirim surat tersebut. Mary kemudian mengacuhkan orang-orang di sekitarnya dan berlari pergi untuk menemukan tempat di mana dia bisa sendirian. Setelah bersembunyi di tempat yang jauh dari pandangan orang-orang, dia membuka amplop dengan tangan gemetar. Surat itu dikirim oleh orang tuanya. Setelah mengeluarkan surat itu dan membaca isinya, Mary sangat drop. Sambil memegang surat, dia menangis. Mary tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Isi surat itu menyatakan bahwa orang tuanya akan menggunakan namanya untuk membayar hutang besar mereka. Perasaan Mary yang telah mencapai puncaknya sebelumnya sekarang anjlok ke level terendah. Mary yang meremehkan utang setelah pengalaman di kehidupan sebelumnya terus menangis. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.